wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amala mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a'i la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Abang Ayu semua yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kebaikan yang besar insyaallah untuk kita, berupa kesempatan untuk memperdalam agama kita. Allah beri kebaikan kepada kita berupa kesibukan untuk beramal soleh insyaallah. Dan tanda Allah akan berikan kebaikan yang banyak pada seorang hamba itu adalah ketika Allah pekerjakan dia, ketika Allah karyakan dia untuk melakukan amal soleh, ketika Allah sibukkan dia dengan amal-amal soleh. Artinya dengan segala kesibukan, dengan segala keadaan kita, lalu Allah sibukkan kita dengan amal soleh, maka kata Nabi, itu tanda Allah mau memberi kita kebaikan yang banyak. Idza aradallahu bi'abdin khairan istiqmalahu. Allah sibukkan qabla mautihi, sampai dia wafat nanti. Kita sambung malam ini, mudah-mudahan selesai bagian pertemuan yang ketiga membahas surat Al-Buruj, ya, Bapak sekalian. Pekan lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-8, ke-9, ya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Oh, maaf, kalau ayat 8-nya apa kemarin? Masih ingat? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Sekarang mari, Waalaikumsalam, mari kita melihat mudah-mudahan selesai nih ya, walaupun ayat ini jumlahnya 22 ayat, kita coba manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Kita lihat ayat yang ke-10 ya, surat Al-Buruj. Bismillah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Ini yang kita bahas pekan lalu. Ayat yang ke-11-nya Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Ayat 10 dan 11 ini bercerita tentang dua kelompok manusia. Di ayat 10 Allah bercerita tentang orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman. Innalladzina fatanu itu kalau dalam bahasa asalnya kan al-fatin. Fatin itu membakar dengan sangat panas untuk membersihkan emas atau besi dari kotoran yang menempel, itu al-fatin. Artinya ketika kita
memanaskan besi dengan suhu yang sangat tinggi, ya, itu fatin. Maka fitnah itu adalah makna berikutnya adalah ya ujian. Kata berikutnya, kata turunan dari al-fatin itu adalah fitnah, ujian di mana seseorang itu memang didatangkan bencana kepada dia gitu. Kalau di sini dimaksud orang yang menyiksa orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Dalam tafsir, kenapa Allah sebut di sini laki-laki atau dan perempuan? Tidak Allah sebut saja innalladzina fatanul mu'minin, semua orang-orang yang beriman itu, gitu. Ya. Ya. Kenapa Allah pisahkan antara laki-laki dengan perempuan, gitu? Maksudnya adalah bahwa yang pertama, ashabul ukhdud itu memang mereka menyiksa tidak hanya lelaki tapi juga perempuan. Maksud pertama. Maksud kedua, dalam tafsir dikatakan bahwa setiap orang dalam urusan imannya itu tidak tergantung pada suaminya, istri tidak tergantung pada suaminya, suami juga tidak tergantung pada istrinya. Atau setiap orang bertanggung jawab sendiri atas imannya gitu. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka, itu tanggung jawab masing-masing. Itu penjelasan kedua dalam tafsir kenapa di dalam kisah ashabul ukhdud ini Allah pisahkan sebutan mukminin wal mukminat, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman gitu. Setiap kita, bapak bertanggung jawab atas dirinya sendiri, ibu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, anak bertanggung jawab atas diri sendiri, itu tidak akan saling tolong menolong nanti di yaumil hisab itu. Tergantung amalnya masing-masing. Dikatakan orang yang menyiksa orang beriman itu nanti mereka dimasukkan dalam neraka jahanam, dan di neraka jahanam itu juga dikatakan mereka mendapatkan azabul hariq, azab yang membakar, karena mereka di dunia membakar orang-orang yang beriman itu. Nah, yuk kita sambung di ayat 11. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan balasan kebaikan berupa surga dari Allah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa dzalikal fawzul kabir, dan itulah kemenangan yang agung. Baik, Abang Ayu hadirin semua, saya mau cerita. Pekan lalu ini saya singgung sedikit, tapi kita mau perdalam ini ya. Jadi di ayat 11 ini Allah tutup dengan wadzalikal fauzul kabir, dan itulah kemenangan yang besar. Orang yang beriman, beramal soleh, Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Wadzalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Oke, izin sekarang di dalam Al-Quran, ukuran kemenangan itu, ya, kata peristiwa kemenangan itu Allah sebut dengan 3 kata. Ya, Allah cerita kemenangan di dalam Al-Quran itu pakai 3 kata. Ini saya cerita ini dulu sebentar ya. Fauzul. Ini kemenangan. Idul Fitri kita kan suka minal aidin wal faidin. Kita semoga apa tuh minal aidin wal faidin artinya? Kita dari kecil nyebut terus minal aidin wal faidin. Apa artinya? Tidak, maaf lahir batin tidak itu. Maaf afwan. Lahir wal batin. Lahir ya lahir, batin ya. Minal aidin apa?
Bentar, kita tunggu beliau nyari dulu di Google apa arti minal ain. Subhanallah ya. Jadi fauz, kemenangan itu dalam Al-Quran, kita kan sering tadi ya, saya ulang, sering cerita tentang menyebut kemenangan. Kadang, jadi ini kesuksesan, saya mau bilang, maaf, kemenangan atau kesuksesan. Dalam Al-Quran, nanti Allah pakai beberapa ayat itu menyebut kemenangan, ukuran menangnya seseorang itu, Allah kasih tingkatan-tingkatannya. Ya, ada yang pertama fauzul mubin, ya, fauzul mubin. Nanti ada lagi fauzul kabir. Nah, kalau di ayat ini tadi innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Nah, berarti yang ini ayat itu, ya. Nah, yang nanti ada satu lagi fauzul azim gitu ya. Nih. Yuk kita lihat ini sebentar. Kenapa? Sebab kalau Salam, Mas. Masih ada senderan, Mas. Ya. Ya. Nah, ini saya. Dalam Al-Quran ternyata ukuran kesuksesan kemenangan itu disebut tiga kata. Satu fauzul mubin, nyata. Yang kedua fauzul kabir, kemenangan yang besar. Yang ketiga fauzul azim, kemenangan yang agung. Ini bahasa Al-Quran ya, bahasa Al-Quran. Kita kadang mengukur kemenangan itu selama ini dengan ukuran-ukuran fisik duniawi. Kita mengukur kesuksesan selama ini ya dengan ukuran-ukuran yang sifatnya fisik. Misal, alhamdulillah anak saya lulus sarjana S1. Anak saya sukses, dia sekarang sudah jadi ASN misalnya. Alhamdulillah anak saya sukses, rumahnya sudah rumah dewe, sudah punya kerjaan, pendapatannya besar itu. Ya, tidak pernah kita nyebut alhamdulillah anak saya sudah sukses, berhasil. Kenapa orangnya sabar ya gitu. Orang sabar tidak ada kita bilang sukses gitu ya. Nah, apakah yang seperti itu adalah kesuksesan, adalah kemenangan? Dulu waktu kita sama-sama tamat sekolah, tamat SMA, pas hari pengumuman tuh, berhasil gitu kan, bahagia, sukses kita melewati 3 tahun. Rasanya awak lah yang paling hebat, nilai rapor paling tinggi, nilai di ijazah juga paling hebat gitu kan. Tamat kuliah nganggur misal gitu, kan belum berhasil. Ya, tidak, ternyata ukuran sukses itu tidak itu. Ya, nah di dalam Al-Quran Allah katakan ukuran kesuksesan itu lihat di akhirnya. Ya, Al-Quran selalu cerita sukses seseorang itu tengok di akhirnya. Makanya Ibnu Athaillah itu mengatakan man asraqat biyadahu asraqat nihayatuhu. Siapa yang cemerlang di awal dan siapa juga yang sukses cemerlang di akhir, itulah yang sukses. Kalau cuma bagus di depan baik tapi di belakang tidak, itu tidak sukses. Ya. Oh, kita berhasil nih hari ini, jangan terlalu cepat merasa ya alhamdulillah saya sudah beriman, alhamdulillah saya terus ikut pengajian. Jangan dulu merasa masuk surga nih gitu. Belum tentu. Iya dak. Alhamdulillah saya ngapal Quran, alhamdulillah gitu. Saya sholat tak tinggal, tapi belum.
Maka itu juga dalam Islam tidak boleh kita mengidolakan seseorang yang masih hidup. Tidak boleh kita terlampau memuji-muji, mengkultuskan orang yang masih hidup. Karena kita tidak tahu bagaimana kakek akhirnya. Hari ini kita puji-puji, tidak taunya ternyata dia korupsi misal gitu. Hari ini kita sanjung-sanjung gitu kan. Kita bela-bela, tidak taunya akhirnya tidak seperti itu. Nah yuk kita tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada tamu. Subhanallah. Ya. Dalam Al-Quran ternyata ukuran kesuksesan itu tadi saya ulang, tengok akhirnya. Siapa yang sukses, siapa yang berhasil, dia taat pada Allah, taat pada Allah sampai akhirnya, maka dia dianggap berhasil. Nah, dalam Al-Quran orang yang berhasil itu, ya, kalau laki-laki disebutnya faiz, kalau perempuan namanya faizah. Ya, berarti kalau ada yang namanya faiz tuh wajahnya harus senyum terus karena dia orang yang berhasil itu. Kalau ada yang namanya faizah juga begitu, mukanya harus sumringah. Kenapa? Karena dia sudah berhasil, ya. Sekarang dalam Al-Quran misalnya dalam surat Al-An'am, ya, surat ke-6 di sini dikatakan ayat yang ke-16 Allah, jadi ada tiga nih ya, tiga kata ketika Allah menyebut orang yang menang, orang yang sukses. Satu, fauzul mubin, kemenangan yang nyata. Siapa orang yang disebut menangnya itu nyata? Ya, di dalam ayat ini dibilang wa may yusrif anhu yauma idzin faqad rahimah dzalikal fauzul mubin. Kata Allah, siapa yang Allah jauhkan dia dari man yusrif anhu yauma idzin, siapa yang Allah jauhkan dia pada hari itu, maksudnya hari pembalasan, faqat rahimah, maka sungguh dia rahimah, mendapatkan kasih sayang Allah. Wa dzalikal fauzul mubin, itulah kemenangan yang nyata. Jadi dalam kata Al-Quran yang pertama sekali yang disebut kemenangan yang nyata, ini kemenangan tingkat pertama nih ya, ini tingkat yang rendah nih ya, itu adalah orang yang selamat dari azab Allah. Tidak diazab dia nanti di neraka. Itu orang yang sungguh berhasil. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, ukuran kemenangan jangan pakai ukuran fisik, ukuran kemenangan tengok akhirnya, jangan tengok di muka, tengok di awal, tengok di tengah, tapi tengok ujungnya. Begitupun juga kita, ketika kita beriman, jangan terlalu cepat berpuas diri. Ya, karena takut nanti ternyata di akhir kita tidak tahu. Dulu ada sahabat kan ikut berperang ingin mati syahid, dia luka-luka, tapi dia tidak tahan dengan sakitnya itu. Akhirnya dia mengakhiri dirinya sendiri gitu. Tapi di selesai perang kata sahabat, oh dia syahid. Kata Nabi, tidak. Ya. Ada orang yang kata Nabi, ada orang yang meninggal di medan perang tapi dia tidak mati syahid. Ada orang yang rajin sekali, ada hadis itu ya, bersedekah tapi ternyata dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena ternyata tujuannya ingin dipuji orang. Ya. Oke. Jadi di sini orang yang dapat kemenangan yang mubin itu adalah orang yang selamat dari azab Allah. Artinya apa? Kalau kita ingin dapat kemenangan yang nyata ini, selamat dari azab Allah, berarti kita harus di dunia nih meninggalkan perbuatan, kita jauhi perbuatan maksiat, jauhi perbuatan dosa. Karena yang mendatangkan azab itu adalah perbuatan dosa. Nanti yang kedua ada lagi, bukan hanya sekedar nyata, tapi ada yang lebih besar dari ini, namanya kemenangan fauzul kabir, kemenangan yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Nih yuk, belakang. Lihat situ ya. Nah, ayat ini dibilang fauzul kabir.
Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Betul ya? Wadzalikal fawzul kabir. Kalau yang ini dalam surat yang kita bahas sekarang, surat Al-Burud ayat 11 ini, dan nanti banyak lagi ya. Yang saya ambil contoh hanya ini. Yang disebut orang yang menangnya nyata, menangnya besar ini adalah orang yang Allah masukkan dia ke dalam surga. Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, orang yang banyak melakukan amal-amal soleh, dan dia menjauhi maksiat. Dua-duanya ini juga masuk surga. Ini masuk surga. Ya, fauzul mubin masuk surga, fauzul kabir masuk surga. Tapi dikatakan derajat ini fauzul kabir lebih tinggi daripada fauzul mubin. Nanti di yang ketiga ada yang lebih hebat lagi, ya. Dalam Al-Qur'an yaitu fauzul azim, kemenangan yang agung. Kalau di sini di dalam Al-Qur'an misalnya dikatakan dalam surat, ini banyak sekali ayatnya nih ya. Surat yang surat Al-Maidah ayat ke-119 ya. Surat yang kelima ayat 119. Qala Allah, berkata Allah, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Hadza yaumu yunfa'us shadiqina sidquhum." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum." Hari ini adalah hari di mana kejujuran seseorang itu dengan sebenar-benarnya jujur sangat bermanfaat, kata Allah. Ya. Hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur dengan sejujur-jujurnya. Bagi mereka lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lalu khalidina fiha abada. Lalu radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalikal fawzul azim. Kalau orang yang dapat, siapa yang menangnya besar itu, di sini di Al-Qur'an disebutkan dia masuk surga. Ya, dia masuk surga. Yang di dalam surga itu ada sungai yang mengalir di dalam bawahnya, di dalamnya, lalu dia kekal di dalamnya, khalidina fiha abada, selama-lamanya dia berada di dalam surga. Ya. Dan yang tidak kalah penting di sini Allah sebut Allah ridho pada dia. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Orang yang banyak maksiat lalu Allah ampuni, masuk dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menang, tapi menangnya terlambat, berhasilnya terlambat. Dia selamat dari azab Allah, tapi dia diproses dulu di neraka. Kalau ini dia masuk surga, dia kekal di dalamnya, Allah ridho pada dia. Ya. Ridho itu lebih tinggi daripada cinta. Ya. Ridho itu lebih tinggi daripada cinta. Kalau ridho itu, apa ridho itu bahasa yang paling? Ridho itu puas yang tidak pakai tapi. Ridho itu puas yang tidak pakai walaupun. Ridho itu puas yang tidak pakai kata sayangnya. Aku puas nengok kau sholat rajin, nengok anak gitu itu aku senang nengok kau ni rajin. Tapi, itu bukan ridho namanya. Aku senang nengok rumah ni walaupun, itu bukan ridho. Belum ridho, walaupun belum lunas gitu. Ya, jadi ridho itu puas yang tidak membutuhkan lagi apa-apa.
Iya, sesudah dia mendapatkan sesuatu yang dengan sesuatu itu dia lagi berpikir yang lain-lain. Sudah puas dia. Ya, itulah kebahagiaan yang hakiki. Makanya di dunia ini kita kalau dibilang puas, ke tingkat kepuasan kita ya masih pakai tapi. Senang bisa, ya babi, senang bisa jalan-jalan. Tapi jauh. Ya. Nah, masuk surga kekal ridho. Sedang. Jadi ketiga ukuran kemenangan di dalam Al-Quran ini, sekali lagi, ukurannya bukan fisik, bukan materi semata gitu. Ya. Allah dikatakan dalam sebuah tafsir, Allah menyebut kata faiz ini, al-fauzu ini sampai 44 kali. Hanya satu dari 44 itu yang bercerita kemenangannya, kemenangan dunia. Yaitu ketika penaklukan kota Mekah. Inna fatahna fatham mubina dalam surat Al-Fatih itu. Cuma satu itu yang cerita kemenangan yang ukurannya dunia. Tapi yang lain 43 semuanya kalau Al-Quran cerita kemenangan, fauz ini adalah kemenangan yang hakiki. Ketika seseorang masuk ke surga. Ya. Jadi ingat, kita jangan terlalu cepat bahagia kalau misal hari ini alhamdulillah anak-anak kita menghafal Al-Quran, belum tahu ujungnya macam mana gitu. Alhamdulillah anak saya hari ini sudah mandiri, sudah bisa membiayai hidupnya dewek, sambil dia mandiri dia pun belajar, belum tentu itu ukuran keberhasilan. Ya, kita pun begitu alhamdulillah. Gitu. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya bisa ngaji, belum tentu itu ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan itu tengok kepada akhirnya. Nah, dalam hadis Nabi bilang itu innamal a'malu bi khawatimihi. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada penutupnya. Ya. Karena ada dalam hadis orang yang banyak sekali beramal soleh tapi kemudian di ujungnya ternyata dia dapatkan murkanya Allah. Ada orang yang banyak berbuat dosa, tapi karena di ujung dia berbuat baik, surga dia. Ya, kita tidak tahu. Oke. Ini yang pertama dari ayat yang ke-11 ini. Titik yang ingin kita, yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, satu, kenapa ini kita bicarakan? Dua poinnya. Satu, agar kita ketika sudah baik itu jangan cepat jangan puas duluan, jangan merasa puas. Atau hari ini ketika kita melakukan kesalahan atau kekurangan, atau kita merasa gagal, atau kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti hari ini kita gagal. Ya. Yang Allah lihat itu adalah akhirnya. Maka kalau hari ini kita belum berhasil, jangan putus asa. Kalau hari ini kita jauh dari Allah, hari ini kita banyak maksiat, jangan putus asa. Gitu. Maka walaupun kita sudah puasa Ramadan sesuai, mungkin ada yang 30 kali sudah karena 30 tahun bertemu, ya tak? Pak Epi sudah berapa kali Pak Epi? Puasa. Iya, ketemu Ramadan. Mungkin lebih 50, ya tak? Maksudnya yang sudah puasa full, ya? 5 tahun. Iya. Setiap satu Syawal merasa berhasil kita gitu. Dah. Jangan lihat ujung. Maka teruslah. Ya jangan jumawa kalau bahasa dunia persilatan tuh kan. Jangan merasa hebat, jangan merasa alim, jangan merasa lebih pintar, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Kalau awak hari ini punya kelihat lebih dari orang lain, jangan merasa bangga. Hari ini kita lebih dari orang lain, lebih soleh, jangan merasa hebat. Kenapa? Karena tidak tahu akhirnya seperti apa. Setan terus bekerja. Tidak akan pernah dia berhenti bekerja. Ya, jadi ini maksud kita menjelaskan 3 bentuk kemenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran ini.
Ayat berikutnya, inna batsha rabbika lasyadid. Sungguh batsha itu apa diterjemah artinya? Ya, azab Tuhanmu sangat keras. Inna batsha rabbika lasyadid. Jadi ada orang yang Allah masukkan ke dalam neraka itu pakai kata akhoda. Akhoda itu Allah sama maknanya kurang lebih dengan batsa, ya. Ini saya mau tulis ayat ini karena menarik ini ayat. Inna batsha rabbika la syadid. Sungguh inna batsha rabbika la syadidin. Syadidun apa syadidin apa syadidun? Inna batsha rabbika la syadidin. Oke. Yuk kita tengok ya. Inna ini artinya sungguh. Ini namanya kalimat penguat, penegas, sungguh. Ya, taukid. Batsha Allah ambil dengan cara yang kasar, keras sekali itu. Direnggut. Apa kalau bahasanya itu? Nabi pernah mengalami batsha ini. Yang dikerjakan oleh Utbah bin Mu'id, kalau tidak Mu'id namanya, Utbah bin Mu'id, seorang tokoh kafir Quraisy yang kalau tidak salah dia disuruh oleh entah Abu Jahal, entah Abu Lahab gitu ya. Jadi Nabi lagi sholat di depan Ka'bah, dia datang, dia lilit leher Nabi pakai, ya mungkin pakai sorban ini gitu ya. Lalu dia entak ke belakang. Dan Ali yang menceritakan ini Ali. Karena Ali waktu itu masih kecil, masih kanak-kanak, dia sudah Islam, ya. Dan dia melihat langsung. Kata Ali, Nabi lagi sholat, lagi sujud itu. Coba bayangkan, kalau kita lagi tegak ditarik mungkin tidak terlampau sakit. Ini kita lagi sujud, dikebat leher kita, ditarik ke belakang gitu, sehingga hampir hilang napas Nabi itu karena tercekik. Muka Nabi sudah seperti orang yang kehabisan oksigen gitu. Dan itu Nabi ditarik ke belakang dengan cara yang kasar sekali gitu. Nah itu namanya batsha. Kata Ali, Nabi pernah mengalami itu dan saya melihat. Jadi suatu kali Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah, beliau nanya ke kawan-kawannya, siapa orang yang paling berani di antara kita? Kata Ali. Semua menjawab si A, si B, si D. Kata Ali, bukan. Yang paling berani di antara kita itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kata Ali. Kenapa? Dulu di saat kita lemah, belum bisa kita melawan. Kalau melawan mati, seperti Sumayyah yang wafat, Ammar bin Yasir yang malah disalib, disiksa gitu ya. Ammar, Yasir, Khabbab yang ketika mencoba melawan mereka malah disakiti. Justru di saat itu hanya Abu Bakar yang berani melawan. Terang-terangan dia melawan, bahkan kemudian dia pukul itu Utbah, kemudian dia lepaskan ikatan yang melilit leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia angkat Nabi sambil dia berkata, apakah kamu menyakiti seseorang hanya karena dia beriman kepada Allah? Kata, apakah kamu semua menyakiti orang yang ketika dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan itu adalah perlawanan pertama di dalam sejarah Islam. Ya, makanya Abu Bakar, kata Ali, beliau orang yang paling berani di antara kita. Di saat kita semua lemah, tidak mampu apa-apa, Abu Bakar yang maju, katanya. Ya, itu batsha. Kadang dalam Al-Quran, ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka, itu pakai kata akhadha, ya'khudhu.
Ya, akhadha ya'khudhu, akhadha itu diambil juga, tetapi diangkat gitu ya. Seseorang diangkat ubun-ubunnya, ditarik gitu. Akhadha, tapi ini lebih sakit lagi gitu. Allah pakai kata batsha, lebih keras, lebih menyakitkan, lebih kasar lagi. Ya, inna batsha, kita pakai kata penyiksaan ya, betul ya? Ini penyiksaan ya di kalau azab. Ya, alhamdulillah, jazakallah. Inna batsha, azab ya. Sungguh azab Rabbika, Rabb kamu. Nah, lihat. La syadid, lam ini artinya sungguh. Syadid ini artinya keras. Coba lihat kata-kata ini ya. Perhatikan ayat ini. Satu, Allah sudah pakai kata sungguh. Ini sudah taukid, serius Allah ngomongnya. Untuk orang-orang yang mengganggu, menyakiti orang-orang yang beriman, kata Allah sungguh azab Allah. Ya. Yang kedua, batsha rabbika. Ini satu kesatuan nih. Inna batsha rabbika, satu kesatuan ini. Sungguhnya azab Rabb kamu. Ini sama seperti yang pernah saya bilang, antara baitun dengan baitullah, kitab dengan kitabullah. Kalau rumah ya baitun, tapi kalau rumah Allah baitullah. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, maka dia istimewa, tidak sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, baitun rumah, kalau baitullah rumah Allah cuma satu di atas muka bumi, itu Ka'bah. Kitab banyak, buku-buku miliaran, bahkan mungkin sampai triliunan buku yang sudah ada di atas muka bumi ini. Tapi kitabullah hanya satu, yaitu Al-Quran. Nah, di ayat ini Allah pakai kata inna batsha rabbika. Sungguh azab Tuhanmu. Jadi Allah ingin memberitahu bahwa azab ini bukan azab biasa. Azab ini azabnya Allah. Sama seperti narullah dalam surat Al-Humazah itu. Nar, api. Di dunia ini banyak api. Ya, kadang hidup, kadang mati dia. Panasnya pun beragam sekali. Tapi kalau narullah, apinya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sangat panas, tidak sama dengan api-api yang ada di muka bumi ini, di dunia. Nah, ini Allah pakai kata inna batsha rabbika. Sungguh azab Allah itu. Sungguh azab Allah itu. Jadi ini langsung azab Rabbmu. Ini bukan azab biasa ini. Jadi Allah memberitahu untuk orang-orang yang menyakiti, untuk orang-orang yang banyak bermaksiat, menentang Allah, melawan Allah, kata Allah batsha rabbika. Azab dari Rabb kamu. Jadi bukan azab manusia nih. Sesakit-sakit azab manusia tidak seberapa jika dibanding dengan azabnya Allah. Lam, ini lam takkid juga artinya sungguh. Jadi sudah dua nih, tengok. Satu, dua yang menunjukkan kesungguhannya. Yang menunjukkan keistimewaannya, nih, satu, syadid. Syadid itu keras. Ya. Sidada keras, sadda sangat keras, syadid sangat-sangat keras gitu. Ya, nih kalau dalam ukurannya sama seperti kabir besar, kabura besar, akbar lebih besar, kabir besar nian gitu. Nah kalau ini Allah dari kata sidada, nih ya, sidada ini keras. Ya, kalau syadda pakai tasdid di sini, ya. Nah, kalau ini lebih keras. Tapi kalau syidada, gini, berarti ini keras, sangat amat keras gitu. Karena Allah pakai gini, Allah pakai kata boleh saya tulis ini sangat amat
keras gitu. Ya, mubalaghah dia. Ya. Jadi buat orang, Allah beritahu kita, inna batsya rabbika lasadid. Buat orang yang banyak menentang Allah, buat orang yang tidak taat kepada Allah, apalagi orang-orang yang menyakiti orang-orang yang taat kepada Allah, kata Allah, inna, sungguh, Allah ngancam ini, sungguh, kata Allah, serius, ini kalimat serius sekali gitu, sungguh. Ya, azabnya Allah bukan azab manusia, bukan azab yang pernah kamu lihat selama ini, bukan azab yang ada dalam bayang-bayang dan pikiran kamu, tidak. Ini azabnya Allah, azab yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat, tidak pernah sama sekali ada. Ini azabnya Rabb kamu, la syadid, sungguh amat sangat keras dia, syadid, keras sekali azab Allah. Ya. Maka ayat ini juga, Bang Ayu, keluarga semua, mengingatkan kita gitu tentang azab Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sekali lagi, jangan kita biarkan diri kita itu bermaksiat kepada Allah. Jangan biarkan kita melakukan perbuatan dosa tanpa kita ikuti kemudian dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, ayat 13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia yubdi'u, dia yang memulai, wa yu'id, dan dia juga yang mengembalikan. Tafsir pertama dari ayat ini, dulu orang-orang kafir musyrikin itu nggak percaya kalau kita sudah mati, nggak percaya akan dibangkitkan, karena nggak masuk akal. Macam mana orang yang hancur dimakan tanah itu, sudah jadi tanah, sudah jadi abu, itu macam tidak ada ceritanya balik lagi jadi manusia. Maka mereka tidak percaya itu. Maka Allah katakan, innahu, sungguhnya dia Allah, yubadi'u, yang memulai, wa yu'id, dan dia juga yang nanti akan mengembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini memberitahu bahwa nanti kalau dia sudah kalau orang yang ingkar pada Allah, masuk neraka dia, mulai dia mendapatkan siksaan, hancur sehancur-hancurnya karena siksaan itu, terbakar, kena air panas, segala macam siksa azab Allah itu, hancur dia. Lalu nanti wa yu'id, nanti Allah kembalikan lagi dia seperti bentuk semula, kemudian diazab lagi, hancur lagi, Allah balikkan lagi ke bentuk semula, terus seperti itu. Hancur, kering, kulit ini dibakar, daging ini dimakan, gitu kan. Kemudian habis, tinggal tulang belulang saja tengkorak kita. Allah balikin lagi kita, Allah hidupkan lagi, terus siksa seperti itu. Nah, itu makna yang kedua dari innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Yubdi'u itu dari kata bada'a. Bada'a itu permulaan, awal. Ya. Bidayah wa Nihayah, ada kitab sejarah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, tebal sekali, judulnya Bidayah wa Nihayah, ya, sampai 20 jilid, setebal-tebal ini, semeter bukunya itu kan, karena bercerita tentang sejarah manusia sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat gitu. Beliau bercerita batas kehidupannya ya sejaman dengan Ibnu Katsir, itulah sang penulisnya ya. Lalu dia menceritakan hari akhir, tapi itu saja sudah sangat tebal. Innahu huwa yubdi'u, jadi yubdi'u itu bada'a, dia yang memulai. Bada'a. Makanya kalau sekolah tingkat awal, madrasah tingkat awal namanya ibtidaiyah. Orang yang sejak semula hidupnya macam itu, tidak pernah berubah-berubah,
dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dia tetap dengan sikap awalnya, namanya badui. Dari kata bida'a ini, ya, bada'a, badui. Jadi kalau di Arab ada orang badui, itu maksudnya orang yang memang tidak berubah, masih dua dia, satu tidak mengikuti dengan perkembangan zaman, dia tetap menjaga norma-norma yang ada sejak awal diwarisi oleh nenek moyangnya. Yang kedua, badui itu juga orang yang tidak, yang nomaden, tinggalnya tidak menetap dia. Makanya ketika Nabi pindah ke Yatsrib, tidak lagi pindah-pindah, menetap Nabi, dan dengan ajaran yang baru, dengan masyarakat yang memeluk ajaran Islam yang selama ini belum diterapkan secara utuh di Makkah, maka kota itu jadi Madani, kota yang peradabannya maju, ya. Jika sudah maju peradabannya maka disebut Madinah, ya. Ya badui ya begitu, lucu, maaf saya mencerita badui ya. Zaman Nabi itu ada kisah orang lagi kumpul di masjid, tahu-tahu di pojok masjid ada yang buang air kecil, lalu mau dipukul sama sahabat. Kata Nabi, jangan, biar dia menyelesaikan dulu hajatnya, sudah selesai siram gitu. Itu orang badui itu yang punya kerja, karena memang dia tidak pakai, ya normanya norma seperti itu. Kalau ada yang manggil Nabi sehingga sebab kemudian turun ayat, ya, siang-siang manggil Nabi dari depan rumahnya, Muhammad gitu, ada enggak di dalam gitu, Muhammad gitu. Itu badui, adabnya nggak kurang. Tapi para sahabat kadang-kadang senang dengan orang badui ini. Kenapa? Ada sahabat yang malu bertanya kepada Nabi, enggan, sungkan bertanya kepada Nabi. Orang badui ini tidak ada malu-malu dia bertanya, vulgar dia bertanya gitu. Jadi sahabat tuh merasa terwakili gitu, ya kan? Mulai dari misal pertanyaan yang sederhana, kapan hari kiamat itu, justru sahabat senang dengan ada pertanyaan. Selama ini nak bertanya malu gitu, atau pertanyaan yang lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi Allah itu yubdi'u, Allah lah yang memulai segala sesuatu. Kalau pakai kata bada'a yubdi'u ini, izin ada yang bilang Allah yang memulai. Allah lah zat yang selalu memulai yang baru. Sampai ada seorang guru saya itu nyebut Allah lah yang maha bid'ah itu katanya. Karena Allah lah yang selalu memulai yang baru gitu ya. Yubdi'u fatir. Tapi ini jangan di ini ya. Sesuatu yang baru itu Allah selalu buat yang baru, selalu buat yang baru. Bibit penyakit yang dulu tidak pernah ada sekarang ada, berarti baru itu. Corona dulu tidak kati, tahu-tahu kini ada corona gitu. Dulu ada sampai kini ada penyakit yang tidak ada obatnya, belum ketemu obatnya gitu. Karena memang dulu belum pernah ada. Ya jadi selalu akan ada yang baru itu. Kalau yu'id, mengembalikan lagi. Baik, berikutnya innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal, ayat berikutnya wa huwal ghafurul wadud. Al-Ghafur Al-Wadud. Nih tengok ya. Kalau kemarin kita cerita Al-Aziz, sekarang kita cerita Al-Ghafur. Apa arti ghafur? Dalam Al-Quran itu ada kata ghafir, ada kata ghaffara, ada kata ghafur. Ya, ada kata ghafir. Kita ghafiruz zambi. Kalau doa itu wala zamban illa ghaffartah gitu. Atau ada lagi kata ghafur. Nih, tengok. Jadi kita suka ketemu ini, ada ghafir,
ada Ghaffara, ada Ghafur. Tengok ya. Tiga-tiganya artinya pengampun. Sama artinya pengampun. Kalau dosanya satu, dosanya kecil, misal satu atau kecil gitu ya. Ya ghafirudz dzambi wahidat. Ya. Jadi kalau dosanya dzambi, satu dosa kecil, maka yang dipanggil itu ghafir. Kalau dosanya berulang-ulang, dzambun, ya. Nih pakai tasdid di sini artinya berulang-ulang. Ada satu dosa dikerjakan berulang-ulang, itu bahasa Arabnya dzambun. Maka yang dipanggil itu Ghaffara, yang maha memaafkan walaupun dikerjakan berulang-ulang. Ya. Tapi kalau dosanya itu dzunuba, dzunuba ini artinya banyak dosa besar, dan ya kalau ini dosa kecil, kalau ini dosa yang berulang-ulang. Kalau ini dzunuba gabungan. Ya, dosanya banyak dan berulang. Maka kalau doa itu, maka kita sering doa beda-beda penggunaan katanya, ya. Kadang dia pakai ghafiriz dzambi, ya ghafiriz dzambi, wahai yang mengampuni perbuatan dosa. Maksudnya dzambi satu dosa. Tapi kalau dzamban, kan kita suka tuh, wala dzamban illa ghaffarta. Itu maksudnya dosa yang dilakukan berulang-ulang. Awak tahu ngicuh itu tidak boleh, tapi terus itu kerjakan, itu namanya dzamban. Awak tahu ngatoi orang, ngomongi orang, ngerumpi, berdosa, tapi tidak mampu gitu menghentikannya, itu namanya dzamban. Ya, dosa kesalahan yang dibuat berulang-ulang. Awak tahu cemberut sama orang rumah itu tidak baik, ya, tapi mudah nian awak cemberut, itu namanya dzamban. Nah, tapi kalau dosanya banyak, tidak hanya satu dan juga dilakukan berulang-ulang, itu namanya dzunuba. Ya. Nah, di ayat ini Allah pakai kata apa? Wa huwal ghafurul. Jadi ayat ini Allah pakai kata wa huwal ghafur. Allah adalah pengampun. Allah mengampuni dosa walaupun dosa itu sangat banyak dan dilakukan berulang-ulang. Jadi Allah tidak sekedar menyebut dirinya Ghafir, Allah tidak sekedar menyebut dirinya Ghaffar, tapi Allah sebut dirinya Ghafur juga. Ada orang yang membunuh sampai 100 orang. Kan ada ya cerita itu. Lalu dia pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada ulama, diberitahu kemudian bahwa kalau dia ingin bertobat, datanglah kepada ulama di sebuah daerah. Ketika dia berjalan, ternyata di tengah jalan dia meninggal kan. Dan diukur ternyata dia lebih dekat kepada jalan taubatnya sehingga dia ghafur, diampuni semua dosa-dosanya. Jadi ingat, ini menunjukkan kasih sayang Allah ya. Kemaha sayangnya Allah. Ada satu lagi nanti dalam Al-Quran, di atas ketiga-tiga nih. Ya, sikok lagi. Namanya israf. Kul libadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan ya Muhammad kepada hambaku yang keterlaluan sekali. Namanya israf. Ya, di atas nih, di atas yang ini nih. Ya. Di atas yang tiga nih. Yang lebih tinggi lagi togok, keterlaluan.
gitu ya. Nah, itu namanya israf. Kalau sifat Allah, Allah tetap ampuni juga. Tapi sifat Allah kalau untuk ini namanya rahim, gitu. Ya. Zat yang kasih sayangnya selamanya tidak pernah putus-putus. Terus dia akan sayang pada hambanya selama hambanya pulang, selama hambanya kembali, selama hambanya balik, gitu ya. Nah, di ayat ini wa huwal ghafurul wadud, sungguh Allah itu maha pengampun. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah tadi, aku ini sudah terlampau banyak dosaku, tak mungkin lagi aku, Allah ampuni aku, lantaklah, lajulah, apa ketibolah gitu. Jangan, ya. Allah sebut sifatnya itu. Kadang Allah pakai kata ghafir, kadang ghafara, kadang ghafur. Puncak dari itu semua adalah rahim, ya. Maka banyak-banyaklah terus ya kita beristighfar. Istighfar. Ingat, kalau istiqomah dari kata koma ada huruf sin dan ta, artinya ya. Maka kita disuruh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mohon ampun. Ya. Istighfar. Tengok kasih sayang Allah ya. Kalau kita mohon ampun nih, istighfar ini sama bentukan katanya dengan kata istiqomah. Dari kata ghafir, ghafaro ini ada huruf sin dan huruf ta. Artinya ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita ingin dapat ampunan dari Allah, ketika kita berusaha, ya. Ini makna istighfar jadinya ya. Istighfar itu dari kata ghafir, ghafara, mohon ampun. Kalau ada sin dan ta berarti maknanya jadi 3 dia. Kalau ditambah huruf sin dan ta-nya ini maka dia artinya meminta ampunan kepada Allah. Di dalam hatinya ada keinginan yang kuat sekali untuk mendapatkan ampunan Allah, dan dia berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah itu. Itu namanya istighfar. Jadi ingat, dari makna sin dan ta istighfar itu tidak hanya sekedar astagfirullahaladzim, tidak. Kalau hanya sekedar meminta itu baru ini nih, baru satu. Tapi harus ada keinginan yang kuat sekali di dalam hati agar Allah ampuni, dan dia berusaha tidak melakukan lagi perbuatan salah, berusaha memperbaiki diri. Nah, itu namanya istighfar, ya. Nah, wa huwal ghafurul wadud. Satu lagi sifat Allah, asma Allah al-wadud. Ya, kita tulis lagi ya. Ini saya hapus ya. Jadi ingat ya, ghafur itu artinya maha pengampun atas dosa yang sangat banyak dan berulang-ulang. Allah akan terus ampuni. Kalau disebut Allah sebagai ghafir, berarti Allah pengampun dosa kecil. Kalau disebut ghaffar, berarti Allah pengampun atas dosa yang dilakukan berulang-ulang. Kalau ghafur, Allah pengampun atas dosa yang dilakukan berulang-ulang dan jumlahnya banyak. Kalau rahim, Allah berarti menyayangi, memberikan ampunan untuk orang yang kelewatan, gitu. Di atas tadi dosa yang banyak dan berulang. Sudah. Makanya seperti Fir'aun sebetulnya tetap Allah ampuni. Tapi kan ada syaratnya dalam Al-Quran, selama napasnya belum sampai ke tenggorokan. Kalau sudah lewat tidak ada lagi. Kita pun seperti itu, selama belum wafat, belum sakratul belum lepas ini nyawa, belum, masih Allah ampuni. Tapi kalau sudah proses pencabutan, tidak ada lagi. Kalau sudah proses Allah cabut nyawa itu tidak diampuni. Jadi Allah, Masya Allah, sayangnya kepada kita itu luar biasa, ya. Dan sayangnya Allah itu, ya, Allah pakai kata wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Nih, kayaknya harus dihapus ya. Allah pakai kata wadud.
Wadud itu sama akar katanya dengan mawaddah. Mawaddah apa artinya? Yuk, apa arti mawaddah? Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa arti mawaddah? Mawaddah itu di atas cinta. Cinta itu hub. Pak Epi dengan Ibu itu sudah mawaddah. Amin, amin ya. Mudah-mudahan. Bukan. Bukan sekedar lamo. Kalau hub itu, ini kita sedang cerita wadud ya, wadud sifat Allah nih ya. Ya, innahu wal ghafurul wadud. Kalau cinta itu kan hub, ya. Hub, amat sangat cinta, hubbun, ya. Cintonian. Pokoknya ndak yang ada dalam pikiran ni dia lah. Nak dekat dia lah, jauh dak ketengokan dia, galau. Dia nak apa istilahnya dekat dengan yang lain, pening gitu. Hati ni kembang kempis darah ni naik turun hebat. Itu kan cinta ya tak? Nah di atas cinta itu namanya mawaddah. Mawaddah. Nah ini yang namanya waddu. Ya. Wadud. Saya tulis di atas mawaddah ini namanya wadud. Ya. Waddun gitu. Ada wadud. Oh, belum pakai waw ya. Nih waw dan 2 dal katanya. Wadud. Nih ya. Di atas cinta ini wadud. Apa artinya wadud ini? Artinya cinta yang dibuktikan. Cinta yang dibuktikan dengan perbuatan. Kalau cinta tapi tidak berani melamar itu baru hub namanya. Tapi kalau cinta dan kemudian dia melamar, itu berubah dia jadi wadud. Mawaddah orang yang dalam cintanya itu mereka sudah saling membuktikan. Cinta yang dibuktikan dengan amal namanya wadud. Kita cinta sama istri, kita tidak kepengen kemudian istri kita itu susah. Biar aku yang kerja. Ya dak, sayang tinggal di rumah abang yang kerja. Ya dak, Pak Epi. Pokoknya tiap bulan aturlah. Itu namanya wadud. Ya, wadud mawaddah. Jadi mawaddah itu cinta yang dibuktikan dengan perbuatan wadud. Kalau kemudian Allah pakai lagi di sini waw, ini menunjukkan bersangatan. Ya, maka cinta yang dibuktikan dengan perbuatan dan dia bersangatan. Maksudnya tidak cuma sikok dua pembuktian cintanya itu, tapi dalam segala urusan terbukti cintanya itu. Itu namanya wadud. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai Al-Wadud. Kalau tadi Allah sebut dirinya Ghafur, yang tidak hanya mengampuni dosa kecil, yang tidak hanya mengampuni dosa berulang-ulang, yang tidak hanya mengampuni dosa besar berulang-ulang, tapi bahkan juga mengampuni dosa besar berulang dan keterlaluan sekalipun tetap Allah ampuni. Ghafur, maka datanglah kepada Dia, dan itu bukti kasih sayang Allah. Dan kasih sayangnya tidak hanya sekedar dalam satu hal, 2 hal atau 3 hal, tapi dalam semua hal Allah sayang sama kita. Dan Allah buktikan sayangnya Allah pada kita itu. Walaupun kita tidak sholat, tetap Allah sehatkan badan kita. Walaupun kita meninggalkan sholat, tetap rezeki kita tidak dipotong, gaji kita tidak macam di tempat kerja, terlambat dikit gaji di Allah kalau sempat berlaku hukum itu sama Allah, tidak sholat, bangun subuh kesiangan, potong begawe kita ya dak. Jadi ini makna berikutnya, innahu huwal ghafurul wadud. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dahsyat, luar biasa, dan sayangnya itu Allah buktikan dalam bukti perbuatan amal ya. Nah, mawaddah
Kenapa kepada orang-orang, jadi di ayat ini kenapa Allah cerita tentang mawaddah, wadud gitu. Ayat ini juga peringatan dia. Ayat ini juga peringatan. Ini satu poin ya yang harus kita. Dulu kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi yang sudah didatangkan sangat banyak nabi kepada mereka, ya, sudah banyak diberitahu ajaran, tapi mereka tetap ingkar. Maka kepada orang-orang Yahudi dulu, ya, itu yang banyak adalah nazir, peringatan, hukuman, cerita tentang hukum. Nabi Musa itu banyak ceritanya, jangan begini, jangan begitu. Coba lihat di perjanjian lama, Ten Commandment itu, isinya kan jangan begini, jangan begitu, hukum, ya. Tapi kemudian dalam perjalanan ketika ada Nabi Musa, mereka taat. Sesudah Nabi Musa tidak ada, mereka jadi generasi Samiri kalau kata orang. Ketika ada Nabi Musa mereka taat, ketika Nabi Musa tidak ada, mereka kembali melawan hukum. Lalu datang Nabi Isa alaihissalam, ya. Datang Nabi Isa alaihissalam kepada mereka juga, ya, tapi mereka-mereka yang tinggal di Nazaret itu. Mereka orang-orang yang sudah tidak percaya lagi kepada ini. Kenapa? Karena hukumnya tebang pilih. Kalau kepada rakyat jelata hukumnya yo tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Sehingga rakyat saat itu kalau diajak cerita hukum gitu. Orang kebanyakan saat itu kalau diajak cerita hukum sudah-sudahlah gitu. Maka kemudian Nabi Isa itu dia banyak membawa ini berita gembira, cerita tentang kasih sayang. Ya. Nabi Isa itu ceritanya banyak kasih sayang, cinta kasih. Makanya sebab pada orang-orang itu mereka sudah ini apa bahasanya itu, tidak percaya lagi. Jadi model pendekatannya itu bukan lagi cerita tentang hukum, tapi ceritanya tentang kasih sayang, saling menyayangi, saling mengasihi. Oh, kalau kamu berbuat salah Allah ampuni gitu. Tapi sepeninggal Nabi Musa, sepeninggal Nabi Isa, ternyata terjadi ajaran cinta kasih ini jadi ekstrim. Dibuat jadi ekstrim oleh pendetanya. Ya, asal kamu datang kepada kami lalu membuat pengakuan dosa, maka dosamu akan hilang. Allah yang jadi pengampun, yang mengampuni jadi sudah tidak apa-apa, yang penting saling kasih, saling sayang dengan sesama gitu. Jadi yang berkembang kemudian kalau ini ekstrim kanan, ini ekstrim kiri gitu. Nabi kita itu menggabungkan dua ini, basira wa nazira, kasih sayang dan juga hukum. Maka kalau Nabi ingin mengembalikan dua-duanya, hukum harus dilaksanakan sebagaimana adanya, tidak hanya tajam ke bawah, juga tajam ke atas, sama perlakuan di mata hukum semuanya. Tidak boleh ada pengampunan karena dia orang hebat, orang besar, orang berjasa, walaupun tadi ya, kalau salah ya salah, tidak ada pengampunan. Tapi juga Nabi tadi tidak terlalu ekstrim ke kiri. Kalau ini ekstrim kanan, ini ekstrim kiri gitu ya. Maka Nabi itu namanya ummatan wasatan. Jadi kalau masih ada orang, dia kafir, halal darahnya, itu tidak. Itu ekstrim kanan seperti ini. Atau udahlah nggak usah sholat, yang penting berbuat baik, saling kasih sayang sesama, itu ekstrim kiri namanya. Nabi tidak begitu. Nabi mengajarkan di tengah-tengah, ummatan wasatan. Ya, ajaran Allah, perintah Allah tetap ditegakkan. Sesama manusia harus saling kasih sayang, gitu ya. Itu makna dari Ghafurul Wadud, juga untuk aplikasi kita di dalam
keseharian itu. Dan ini Bapak Ibu sekalian, terakhir ya penutup, juga harus diterapkan dalam cara kita mendidik anak. Allah yang Ghafur, Allah yang Wadud. Maka cara mendidik anak itu jangan dengan pendekatan hukum. Jangan begini, jangan begitu, tidak boleh begini, dengar kata bapak ya, harus begini, dengar kata mak ya, awas kalau tidak, tidak yuk. Ini juga ajaran ini kita jangan keras terus. Di satu sisi boleh kita keras, tapi di satu sisi harus juga lembut. Kapan harus keras, kapan harus lembut. Nabi ketika keras, sekeras-kerasnya. Ya, dalam perang, orang Yahudi yang pertama sekali melanggar kesepakatan Piagam Madinah itu namanya Bani Kainuqa. Dia melanggar Piagam Madinah sehingga dia diusir dari kota Madinah. Penyebabnya sederhana. Karena di pasar Yahudi waktu itu ada seorang wanita muslimah belanja. Lagi belanja, ada yang ganggu. Ganggunya sederhana. Ditarik hijabnya itu. Sehingga nampaklah rambutnya malu sekali perempuan ini. Karena dia tahu itu membuka aurat, dia berusaha ambil kembali. Maaf kalau bahasa sekarang kerudungnya, tapi dimain-mainkan dia gitu. Berita ini sampai kepada seorang lelaki muslim. Karena dia merasa itu adalah muru'ah, ya, kehormatan, maka dia datang, dia pukulin orang yang tadi menarik jilbab seorang muslimah itu. Karena dia masuk ke pasar Yahudi, akhirnya dikeroyok, dia wafat, meninggal dia. Karena ini membunuh dan itu sudah melanggar Piagam Madinah. Oh, Nabi keras sekali untuk itu. Itu sebabnya Bani Kainuqa diusir, dikeluarkan dari Madinah. Nanti ada lagi Bani Nazir namanya. Ya, sama diusir juga dari Madinah. Kenapa? Karena berkhianat dalam perang Khandaq. Karena dalam perang Khandaq itu sudah bersepakat tidak akan memerangi. Oke, bantu dia tidak mau karena mundur dalam perjalanan itu. Tapi ternyata mereka berkhianat juga. Di belakang dititipkan wanita dan anak-anak, sementara seluruh laki-laki menjaga parit-parit itu, 700 orang lelaki. Semuanya tidak terkecuali menghadapi 12.000 koalisi pasukan internasional orang-orang musyrik itu yang ingin menghancurkan Madinah. Tiba-tiba terdengar oleh Nabi, di belakang Bani Nazir itu berkhianat. Sesudah nanti selesai perang Khandaq, Allah kirimkan gurun badai pasir, padang pasir itu, sehingga para peranda orang kafir musyrikin itu, ketika Nabi mau istirahat, malaikat mengingatkan, malaikat Jibril, ada yang melanggar kesepakatan. Maka mereka diusir itu. Itulah surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr. Jadi ketika keras, Nabi itu keras, tapi ya, kasih sayang Nabi juga dahsyat sekali. Luar biasa. Maka orang Islam yang benar itu adalah tadi, ya, dia tahu kapan dia harus bersikap. Seperti apa dia bersikap, kapan harus tegas dan kapan harus memaafkan, kapan harus saling kasih, saling menyayangi. Terhadap anak juga begitu tuh. Ya, jadi wahwal ghafurul wadud mengingatkan kita juga kedepankan Rahim, Rahman, Rahim, sifat kasih sayang kepada anak. Tapi ingat, Allah juga punya sifat Jabbar, Al-Aziz. Ya, apalagi itu yang keras-keras itu. Artinya apa? Ada masanya juga kita harus tegas gitu ya. Wa huwal ghafurul wadud zul arshil. Oh, enggak selesai ya. Zul arshil. Lama ya, Mak. Zul arshil majid. Allah yang ghafurul, yang wadud itu yang dia memiliki arsh. Masya Allah, al-arsh. Terbayang tak arsh itu seperti apa? Nih, izin saya tambah sikok lagi nih ya. Hari ini apa minggu depan ya? Zul arshil majid. Arsh. Kita cerita arsh dulu ya. Arsh itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Saya ulang, arsh itu
adalah ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling besar. Yang besarnya itu melebihi kursinya Allah. Kursinya Allah itu kan dalam surat Al-Baqarah, surat ayat 255 itu, kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Ini saya cerita Arsy dulu ya. Al-Arsy. Kita ini tinggal di bumi. Bumi ini rasojo lah luasnya, nih tidak telap gitu. Baru berjalan dari sini ke Telanai Bela pegal-pegal gitu ya kan. Misal, bumi ini coba bayangkan ya luasnya alam nih ya. Bumi ini cuma satu dari 3,2 triliun planet. Ini kita sedang cerita tata galaksi, tata surya ya. Tata surya ini berarti bumi dan 9 planetnya ya. Ternyata kita cerita galaksi, maaf saya salah. Galaksi kita namanya galaksi Milky Way ini Bima Sakti ya. Jadi di Bima Sakti, di galaksi kita itu, bumi ini cuma satu di antara 3,2 triliun planet. Cuma yang diketahui, yang sudah berhasil diamati oleh para ilmuwan. 3,2 triliun, bukan 1 dari 1000 planet, 1 dari 1.000.000 planet, 1 dari 1 miliar planet, tapi 1 dari 3,2 triliun planet. Matahari kita, matahari kita ini, 1 di antara 200 miliar bintang di galaksi ini. Jadi di galaksi kita ini ada 200 miliar bintang dengan 3,2 triliun planetnya. Ini baru cerita galaksi Bima Sakti ya. Galaksi kita nih ternyata dia kalau dalam ilmu 1 dari 2 triliun galaksi. Cuman cara mikirnya tuh. Lah dari sini ke Pluto butuh perjalanan 200 tahun cahaya. 210 kalau saya tidak salah. Artinya kalau kita nak ke Pluto, mati di jalan gitu. Belum sampai. Itu dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Baru sampai 200 tahun. Macam mana nak ke ujung dunia nih. Ini baru satu galaksi nih ya. Tidak terbayang gitu. Nah, galaksi ini kan jumlahnya yang sudah diketahui oleh manusia itu hampir 1,2 triliun. Ini yang sudah 2 triliun yang diketahui. Jadi bukan hanya galaksi Bima Sakti, nanti yang paling dekat Andromeda katanya. Ya. Saya lagi banyak mengikuti sekarang itu channel-channel akun tentang keluasan alam semesta itu ya. Jadi langit ini dahsyat. Yang disebut langit itu ternyata bukan ini. Kita tidak tahu yang namanya langit itu yang mana gitu. Dan Allah sebut langit itu 7 lapis. Ya kan? Di dalam surat Al-Mulk itu, Alladzi khalaqa sab'a samawatin, tiba kok 7 lapis. 7 lapis langit itu yang bertingkat. Tiba kok itu bertingkat. Artinya langit kita ini bertingkat. Nanti di ayat lain sab'an sidada, yang setiap sidada tadi kokoh keras, yang setiap lapisannya itu gitu kan, kuat sekali. Kita tidak tahu yang mana ini. Di dalam penjelasan hadis dikatakan langit itu dia meliputi. Jadi ini tidak tahu apakah di atas semua ini langit. Dan dikatakan langit pertama itu meliputi ini semua. Langit kedua itu meliputi isi di langit kedua dan langit pertama lebih luas dari langit pertama. Langit ketiga itu lebih luas lagi dari langit kedua. Langit kedua lebih ketiga, 4 lebih luas dari langit ketiga. Langit kelima lebih luas dari, sampai langit ketujuh itu lebih luas dari seluruh lapisan langit ini.
Di atas itu semua belum. Itu yang namanya kursi. Ayat kursi itu. Jadi kursi itu meliputi langit dan bumi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim. Terus wasi'a kursiyyuhu samawat, 7 tuh samawat jamak wal ard. Kursinya Allah meliputi 7 lapis langit dan bumi. Jadi di yang ke-8 kursi. Kursinya Allah gitu. Kursi itu apakah enggak tahu seperti apa, karena kursinya Allah enggak sama dengan kursi kita. Kursi itu di dalam tafsir disebutkan tempat berpijaknya Allah. Baru tempat kalau boleh kita sebut tempat berdiri gitu. Di atas kursi itu nanti ada air meliputi semuanya dalam hadis sahih. Di atas air itulah baru arsy-nya Allah. Kursi Allah itu kalau dilemparkan ke bandingan kursi sama arsy itu seperti apa? Dalam hadis disebut kalau ada cincin sebentuk cincin dilemparkan ke bumi, itulah perbandingan antara kursi dengan arsy. Jadi tidak terbayang. Itulah sebabnya kenapa Allah itu tidak terlihat. Memang tidak mampu kita melihatnya. Nabi, tidak ada satupun manusia yang sudah pernah melihat Allah, hatta Nabi Musa. Karena Nabi Musa baru datang cahayanya saja, Gunung Tursi, Bukit Tursina itu sudah goncang gempa gitu, sehingga tidak jadi, pingsan dia baru lihat cahaya. Nabi di Sidratul Muntaha itu juga baru ketika Nabi ditanya oleh Aisyah, seperti apa? Apakah engkau bertemu Allah? Tidak, kata Nabi. Karena saya hanya melihat cahaya demi cahaya di atas cahaya yang tidak mampu saya melihatnya. Jadi bayangkan kalau arsy itu yang meliputi 8 lapis, 9 lapis itu, kayak apa besarnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Dzul arsyil majid. Sesudah al-arsy, dzul yang memiliki arsy al-majid. Majid itu dari kata majada, mim jim dal, artinya mencapai batas. Maksudnya apa? Puncak dari kekuasaan, puncak dari segala kebaikan, kesempurnaan kekuasaan dan kesempurnaan kebaikan. Itu makna majid gitu. Itu kata Ar-Raji dalam tafsirnya dikatakan itu kesempurnaan kekuasaan Allah dan keluasan kasih sayangnya. Jadi Zul Arsyil Majid, Allah lah pemilik arsy yang maha luas itu. Jadi arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar, ya. Berapa malaikat? Nanti di dalam Al-Quran cerita lagi tuh, malaikat yang mengusung arsy ada berapa? Ada 8. Dikatakan malaikat yang mengusung arsy itu jarak antara telinga dengan lehernya dalam hadis disebut 700 tahun perjalanan. Gimana caranya itu mengukurnya? Enggak terbayang. Sayapnya 2400 dalam hadis, ya. Jadi bingung kita. Maka kita cukupkan sampai artinya Allah itu Masya Allah, ya. Makanya pakai akbar, maha besar, luas sekali itu, ya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Sekali lagi ingat, ya, Allah maha besar. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah berarti tidak selesai, ya. Mudah-mudahan kita sambung pertemuan berikutnya menyelesaikan surat Al-Buruj ini. Allah maha besar. Sekali lagi, satu, jika izin saya menyimpulkan, kemenangan itu, ukuran kesuksesan itu adalah kalau kita masuk surga. Bukan ukuran keberhasilan itu karena kita punya harta ataupun hal-hal lain. Lalu yang kedua tadi,
Allah Maha Pengampun, mohon ampunlah selalu kepada Allah. Jangan putus asa akan kasih sayang dan rahmat Allah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah ridhai kita. Semoga kebersamaan kita malam ini menambah kebaikan untuk kita, keluarga kita, dan juga anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Aku luka lihada wa astagfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.